Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan kali ini kita kuliah penerapan kajian farmakoekonomi di Indonesia. Visi misi Universitas Sarimulya, kemudian visi misi Fakultas Kesehatan, dan visi misi program studi farmasi. Capaian pembelajaran yang diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan mengaplikasikan penerapan kajian farmakoekonomi di Indonesia. Dalam rangka implementasi JKN maka disusunlah Fornas, Formularium Nasional Lalu prinsip dasar seleksi obat di Fornas itu merupakan proses ilmiah, transparan dan akuntabel Kemudian berbasis bukti ilmiah yang valid dan mutakhir, kemudian paling efficacious, safe, dan affordable, kemudian memiliki nomor izin edar sesuai indikasinya sesuai approval Badan POM, kemudian memiliki long-term safety profile yang dapat diandalkan dan memiliki benefit risk ratio yang paling menguntungkan pasien. Jadi beberapa pertimbangan untuk dapat menerima usulan obat di Fornas itu yaitu efficacious, ketersediaan, accessibility, terjangkau, cost efektif, approved by Badan POM, dan menghindari penggunaan yang tidak sesuai. Nah ini perjalanannya dari tahun 70 sampai 80 itu inovasi, kemudian pada tahun 1980 sampai tahun 2000 itu diutamakan safety, efficacy, dan inovasi, dan tahun 2000 ke atas itu adalah value for money. Mengapa analisis farmakoekonomi itu penting Jadi kalau kita berobat, pasti kita akan bertanya berapa sih biaya suatu terapi Nah, kita nih tidak suka mengeluarkan biaya atas suatu intervensi yang tidak bermanfaat kan? Misalnya kita sakitnya pusing ternyata diberi obatnya bukan obat pusing. Nah, tentunya kita tidak suka kan diberi intervensi yang tidak bermanfaat kan? Itu gambarannya. Kemudian kita ingin tahu juga berapa besar biaya suatu intervensi. Yang tadi kita pusing, kita pengen tahu berapa sih obat untuk mengatasi pusing ini aja Tidak intervensi yang lain-lain gitu. Kemudian kita tentu ingin membandingkan dua intervensi atau lebih. Jadi misalnya ada dua obat, yang mana sih yang cost effectiveness, yang mana yang lebih bermanfaat Cost effectiveness itu tidak hanya dilihat dari harga yang murah saja. Harga murah tetapi tidak ada outputnya juga tidak bisa dikatakan cost effectiveness Cost effectiveness itu dikatakan cost effectiveness jika dilihat dari sisi farmako dan ekonomi itu tadi. Jadi ada dua hal pertimbangannya. Jadi cost dan juga outputnya biaya dan hasilnya, luarannya. Lalu dari sisi pengambil kebijakan, pengalokasian sumber daya antara pelayanan kesehatan versus barang konsumsi. Jadi meskipun ada anggarannya, kita tetap menetapkan prioritas. Karena tadi kalau anggaran terbatas, jelas tentunya kita ada penetapan prioritas, melakukan dengan metode ABC-FEN misalnya seperti itu. Nah, lalu ada istilah ability to pay, itu adalah mampu membayar. Sedangkan willingness to pay itu kerelaan membayar. Nah, makanya kalau di diagram kemarin antara sumbu X dan sumbu Y, di situ ada intervensi obat baru dibandingkan dengan obat lama. Dilihat deltanya delta
harga obat baru dikurang harga obat lama, kemudian dibagi delta kuali obat baru dikurangi kuali obat lama begitu ya. Nah, hasilnya itu akan kita bandingkan dengan threshold atau willingness to pay tadi, kerelaan untuk membayar. Jadi akan berbeda di setiap negara begitu ya. Jika kurang dari threshold atau willingness to pay itu akan bisa diterima walaupun di kuadran 1 ya. Tetapi jika lebih dari willingness to pay walaupun di kuadran 1, maka itu akan dianggap tidak cost effectiveness ya, maka akan di reject atau ditolak. Nah, itu. Nah, dari kemarin Fornas gitu ya. Apa sih pengertian Fornas ya? Jadi Fornas ini adalah daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN. Nah, jadi boleh di-download kalau adik-adik mau download ya, Fornas. Konsepnya, nah itu sesuai evidence-based medicine ya. Jadi, boleh kita mengusulkan. Jadi, kita juga dari pemerintah ini boleh mengakomodir usulan stakeholder. Nah, dari puskesmas, klinik, rumah sakit gitu ya. Jadi disusun berdasarkan kelas terapi. Ya, daftar obat itu disusun oleh komite independen, Komnas Fornas. Nah, menentukannya ya bagaimana yang bisa masuk ke Fornas, jadi ada kriterianya. Mulai dari obat itu jelas ada khasiatnya, artinya dia sudah terregistrasi di Badan POM. Itu kan sudah melewati tahap-tahap yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya, khasiat, safety, efficacy, nah jelas itu ya, terregistrasi Badan POM. Kemudian keamanannya bagaimana ya, EPO, MESO ya. Makanya kita juga kalau di farmakovigilan itu ada MESO, monitoring efek samping obat. Nah, kemudian ketersediaannya bagaimana? Jaminan produksinya ya, dan distribusinya bagaimana? Ya, makanya Vaskes itu biasanya diminta nanti menyusun RKO, rencana kebutuhan obat. Karena itu juga akan diteruskan kepada pabrik, karena pabrik nanti akan menyiapkan bahan baku obat ya. Jadi supaya ketersediaan obat itu selalu ada begitu ya. Jadi jangan sampai pasien membutuhkan obat tidak tersedia gitu ya, bahan bakunya tidak ada karena harus impor dulu dari luar negeri. Nah, kemudian juga keterjangkauan, jadi cost minimal, cost efektif, kemudian harganya dan rasional. Nah, itu. Lalu sudah terbentuklah Fornas begitu ya, jadilah si Fornas ini. Bagaimana implementasinya? Nah, jelas itu Vaskes yang ber-MOU dengan BPJS. Jadi review daftar obat menyeluruh dan tersegmen ya, berdasarkan standar kompetensi nakes juga dan tingkat pelayanan kesehatan. Jadi ada Vaskes tingkat pertama, ada Vaskes tingkat rujukan. Nah, disitulah implementasi Fornas tadi dalam pelayanan kesehatan di Fasyankes ya, pertama maupun rujukan ya, puskesmas atau rumah sakit dalam pelaksanaan JKN, atau boleh di klinik pratama maupun klinik utama. Alur proses pengajuan usulan obat dalam Fornas. Jadi si pemohon ya, dalam hal ini Vaskes atau Dinkes atau organisasi profesi begitu ya, atau unit terkait mengusul ya usulan online di e-Fornas ya. Kemudian ya tadi download surat
pengantar dan daftar usulan, kemudian menginput obat sesuai daftar obat yang diupload, upload surat pengantar dan daftar usulan yang ditelaah, di tanda tangan oleh kepala instansi, kemudian cantumkan link, judul, upload, jurnal ya, dalam bentuk PDF dan nomor izin edar Badan POM. Nah, akan masukkan itu ke Dityanfar begitu ya, kemudian akan diverifikasi. Nah, dilihat kelengkapan berkasnya dalam 5 hari kerja. Jika lengkap bisa diteruskan, tetapi jika tidak lengkap nomor izin edarnya tidak sesuai, maka akan dikembalikan lagi ke pemohon. Nah, ini diberi maksimal 5 hari kerja untuk dilengkapi sebelum secara otomatis terhapus dari sistem, sebenarnya seperti itu. Tetapi jika lengkap, nah ini jika lengkap, nomor izin edar sesuai, maka akan diverifikasi lagi kan, kemudian akan disampaikan nih kepada Komnas Fornas begitu ya, direview dan dibahas secara teknis. Kemudian jika diterima, maka akan diberlakukan SK pemberlakuan Fornas, lalu masuklah dia ke dalam Fornas. Tetapi jika tidak diterima saat pembahasan teknis, maka dalam 5 hari kerja akan dibuatkan surat penolakan. Nah, jadi seperti itu ya. Kriteria obat dalam Fornas ya. Jadi, kriteria pemilihan obat dalam Fornas itu telah memiliki nomor izin edar minimal 2 tahun. Memiliki data efikasi, safety profile yang kuat berdasarkan evidence-based medicine, memiliki kriteria penegakan diagnosa yang tepat, bukan merupakan obat yang di negara maju dinyatakan tidak cost effectiveness, ICER tidak melampaui cost effectiveness threshold Indonesia, yaitu sebesar 200 juta rupiah per kuali, dan tidak dalam proses kajian health technology assessment. Itu untuk pemilihan obat dalam Fornas. Kemudian bisa juga obat itu dikurangi begitu ya, dikeluarkan. Nah, jadi kriteria pengurangan daftar obat dalam Fornas diusulkan oleh Komnas Fornas, KPTK, DPK, Vaskes, dan atau organisasi profesi. Dan terdapat obat lain yang memiliki efikasi yang lebih baik. Nah, tadi mungkin ada intervensi baru, ternyata intervensi baru itu lebih baik begitu ya daripada obat yang lama, maka otomatis obat yang lama kan harapannya dihapus dari Fornas begitu ya. Kemudian terdapat tadi obat lain yang setara dan lebih bersifat value for money itu juga, dan ditemukan bukti baru terkait risiko penggunaan obat, tentunya yang sudah publish jurnal begitu ya, ya tadi sesuai evidence based medicine, dan masa berlaku nomor izin edar itu telah habis dan tidak diperpanjang oleh industri farmasi. Nah, walaupun misalnya tidak ada intervensi obat baru begitu ya, tetapi nomor izin edarnya tidak diperpanjang, maka itu juga tidak bisa lagi dimasukkan ke Fornas. Dan hasil rekomendasi ini ditetapkan oleh Menteri, jadi bisa nanti dikeluarkan dari daftar obat Fornas. Obat dalam JKN itu sebenarnya tidak hanya obat JKN ya, tapi karena kita di sini belajar penerapan kajiannya ya jelas dalam JKN begitu. Jadi ada obat di dalam Fornas, ada juga di luar Fornas atau non Fornas. Sebenarnya boleh 10% dari di luar Fornas ya. Nah, perbedaannya pada harga. Fornas itu murah dan ditetapkan oleh industri dan lelang di e-katalog. Jadi memang kalau beli obat di e-katalog itu murah. Makanya apotek-apotek PRB atau klinik-klinik yang ber-MOI BPJS itu mereka akan membuat akun e-katalog supaya belinya bisa murah di e-katalog. Karena kalau beli langsung di PBF itu harganya mahal begitu ya, harga reguler ya. Nah, itu bedanya. Kalau yang non Fornas otomatis harganya mahal gitu ya. Kemudian pada implikasinya pada Fornas ini mengurangi energi untuk lelang atau belanja ya. Kalau yang di luar jelas dipermainkan berbagai distributor obat karena harga tadi mahal kan, mereka kadangkala juga ada biaya entertainnya begitu ya, mereka
mereka memasarkan begitu ya biaya entertain lah. Jadi disitulah kekurangannya yang obat-obat non Fornas, karena kadang-kadang memang obat-obat branded ya, tetapi sekarang juga branded sudah bisa masuk ke e-katalog. Nah di e-katalog dia akan bersaing di harga, apalagi sekarang one winner one price begitu, akan masuk ke katalog konsolidasi. Kemudian pada konsekuensinya jika kita mau beli yang di e-katalog sesuai Fornas, nah resikonya harus mengisi RKO, rencana kebutuhan obat. Kalau di non Formas ya dengan perencanaan biasa saja ya beda. Kalau RKO mengisinya di aplikasi e-Monef yang tadi akan diverifikasi berjenjang oleh kabupaten kota, provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Bahkan bisa tertolak berbolak-balik itu diverifikasi, bisa langsung ditolak jika tidak sesuai begitu, karena tidak boleh kurang dari 70% atau lebih dari 130%. Boleh lebih dari 70% atau boleh lebih dari 70% atau lebih dari 130%, asal ada alasannya, asal ada justifikasinya. Jadi di kolom keterangan ditulis justifikasinya kenapa begitu ya. Obat dalam jaminan kesehatan nasional ini jadi ada dua ya, ada sesuai Fornas, ada yang di luar Fornas. Nah, boleh di luar Fornas itu 10%. Makanya nanti ada kepatuhan terhadap Fornas begitu ya. Jadi dilihat ini ada 3 ya, ada harga, implikasi, dan konsekuensinya. Nah, di Fornas itu jelas harganya murah. Ya, kalau di luar Fornas harganya mahal ya. Di dalam Fornas itu kenapa murah begitu ya? Karena ditetapkan oleh industri dan lelang di e-katalog. Jadi harga-harga obat di e-katalog itu memang harga yang murah. Bandingkan coba dengan obat harga reguler. Itu jauh perbedaannya. Makanya tadi kita sudah menyusun RKO untuk industri menyiapkan obat itu tadi, dan obatnya pun tadi pengadaannya e-purchasing lewat e-katalog atau boleh toko daring begitu ya, boleh MBS Market, tetapi tergantung itu pilihan dari instansi masing-masing begitu ya. Jadi syaratnya kalau e-katalog itu katalog sektoral, bahkan nanti akan katalog konsolidasi. One price one winner. Nah, siapa yang akan menang di e-katalog itu gitu ya. Begitu. Kemudian implikasinya ya pada Fornas ini mengurangi energi untuk lelang atau belanja. Ya. Karena e-katalog itu lebih gampang. Kemudian yang non Fornas, nah itu bisa dipermainkan berbagai distributor obat karena tadi harganya jauh di atas e-katalog ya. Karena mereka ada biaya macam-macam ya. Biaya promosi, ya, biaya entertainnya itu lebih banyak. Kemudian ya konsekuensinya jelas, Vaskes baik tingkat pertama maupun tingkat rujukan itu wajib mengisi RKO di e-Monef, aplikasi e-Monef. RKO itu akan diverifikasi berjenjang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian diteruskan ke provinsi, Dinkes provinsi akan memverifikasi dan akan diteruskan ke pusat. Pusat juga akan memverifikasi. Jadi RKO itu misalnya tahun ini mengusulkan paracetamol 100 begitu ya. Jadi usulan tahun depan itu tidak boleh kurang dari 90%-nya dan tidak boleh lebih dari 110%-nya kecuali ada justifikasinya gitu ya. Sedangkan obat yang non Fornas
cukup dengan perencanaan saja, tidak harus mengisi RKO. Ya, karena tadi RKO itu untuk pabrik menyiapkan seberapa sih kebutuhan kita ini begitu ya, karena kaitannya dengan bahan baku ya. Seiring waktu, biaya pelayanan itu menjadi semakin naik begitu ya. Nah, premi JKN juga. Jadi antara garis hitam dan garis hijau itu selalu ada gap yang disebabkan oleh kejadian penggunaan ketidaktepatan obat. Nah, itu yang di garis kuning, atau obat yang di luar Fornas itu yang garis merah. Nah, jadi idealnya sih kita pinginnya yang sesuai garisnya begitu ya. Nah, tetapi kondisi saat ini ya seperti itulah. Ada obat yang di luar Fornas, ada yang tidak rasional penggunaan obat dan lain sebagainya itu ya. Saat ini berkembang konsep precision medicine, yaitu suatu pendekatan terapi yang memperhitungkan perbedaan individual untuk memberikan terapi terbaik. Nah, tadi seperti kanker payudara ya, obatannya terapinya trastuzumab begitu ya. Kemudian kanker paru, nah itu terapinya itu berdasarkan perhitungan perbedaan individual masing-masing pasien gitu ya. Yang mana sih terapi yang terbaik untuk pasien? Obat-obat tersebut juga sudah tercantum di Fornas ya. Contoh tadi trastuzumab, avatinib ya, erlotinib dan lain sebagainya. Salah satu contoh artikel jurnal ya, bevacizumab. Jurnal ini melaporkan cost effectiveness dari penambahan bevacizumab pada pasien kolorektal metastasis. Analisisnya menggunakan data global dari negara maju, ya, US, Kanada, Australia, dan Israel. Dari studi tersebut bisa dilihat ya, ICER tertinggi itu dari US, kemudian diikuti yang lainnya, dan setelah dihitung thresholdnya untuk menjadi cost efektif itu sebesar $150.000 per kuali, atau kira-kira 2 miliar lebih ya. Dan kesimpulannya, penambahan bevacizumab pada kemoterapi first line secara konsisten itu ternyata tidak efektif di 5 negara. Lalu kita menguji cost effectiveness penambahan bevacizumab pada kasus advance NSCLS ya. Jadi biaya yang diperlukan untuk penambahan overall survival itu sebesar 850 juta sampai dengan 1,2 miliar. Nah, jadi betapa mahalnya ternyata biaya penambahan suatu obat untuk memperpanjang usia pasien ya. Sistem pelayanan kesehatan kita ini selalu under pressure ya. Jadi karena beban penyakit kronis dan populasi lansia yang meningkat, itu akan mempengaruhi pengambilan kebijakan, kemudian keterbatasan anggaran dan kemampuan ekonomi itu juga mempengaruhi pengambilan kebijakan. Lalu percepatan perkembangan teknologi kesehatan dan harapan pasien dan janji universal health coverage itu juga mempengaruhi terhadap pengambilan kebijakan. Konteks global health technology assessment ya.
bagaimana kita mengantisipasi teknologi kesehatan yang berkembang begitu sangat cepat. Kemudian inovasi teknologi kesehatan itu tidak selalu menjawab kebutuhan kesehatan. Dan teknologi kesehatan yang dibutuhkan tidak terdistribusi dengan baik. Nah, itu gambaran yang pada saat ini ya. Advancement di bidang teknologi kesehatan ya bisa dilihat dari peningkatan teknologi diagnostik itu menyebabkan beban penyakitnya itu juga jadi tinggi. Kalau dulu memang tidak terlihat begitu ya karena teknologinya masih minim. Sekarang misalnya kasus leukemia begitu ya jadi tinggi itu karena sudah bisa dideteksi dengan mudah di Indonesia karena teknologinya yang tinggi gitu ya. Jadi peningkatan akurasi diagnostik, kemudian ditemukan biomarker spesifik yang menunjang precision medicine. Nah, itu. Dan kalau dilihat dari teknologi terapeutik dari obat yang toksik ke yang kurang toksik, kemudian dari obat kimia ke produk biologi ya. Jadi sekarang perkembangan obat kimia ke biologi dari pasien kanker kemoterapi ke target terapi. Kemudian untuk yang teknologi bedah dari laparotomi ke laparoskopi ya, waktu operasi yang relatif lebih singkat dan resikonya juga lebih berkurang. Kemanfaatan terapi pada berbagai penyakit ya. Nah, ini efikasi rate-nya ya, analgetik sekitar 80%, skizofrenia 60% ya, kardia, aritmia 60% dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa obat yang saat ini sangat mahal ya, ternyata intervensi tersebut ternyata penambahan harapan hidupnya tidak sesuai. Nah, jadi tidak bisa juga dikatakan diterima dalam farmakoekonomi begitu ya, karena biaya yang sangat mahal ternyata outputnya tidak sebanding ya. Nah, tetapi pengambil kebijakan itu harus tetap memilih ya. Jadi dengan anggaran yang terbatas dan banyaknya pilihan, berbagai macam pilihan, dan harus diputuskan, harus dipilih ya, diputuskan dari segi farmako dan ekonominya, pilihannya aman, efisien ya dari segi farmakonya, kemudian dari segi ekonominya biayanya prioritas dan terjangkau. Nah, itu ya ketersediaan obat. Jadi jelas elemen utama dalam health technology assessment, clinical efficacy, safety, dan tentunya cost effectiveness. Juga jelas antara biaya dan outcome-nya harus dapat dilihat, harus seimbang. Gitu ya. HTA itu digunakan untuk membantu pengambilan keputusan ya, klinisi dan pasien, keputusan peresepan, pedoman penata laksanaan klinis, kemudian dari segi sistem pembiayaan, Fornas, formularium nasional, dan siapa saja yang akan dijangkau. Kemudian dari rumah sakit, tentunya perolehan teknologi dan formularium obat rumah sakit. Lalu apa yang dimaksud dengan market access? Nah, pemerintah dan asuransi dalam hal ini menetapkan harga dan ketersediaan obat itu melalui sebuah formularium. Ya, obat atau intervensinya ya jelas apakah obat itu lebih baik begitu ya, tidak ada bahayanya, keamanannya, kemudian ada konsekuensi biaya dan manfaat yang dapat diperoleh terkait dengan terapi, lalu bagaimana efek obat pada pasien dibandingkan intervensi yang lain, dan seberapa mau pasien membiayai teknologi atau intervensi itu diterima. Ya, jadi
ditetapkanlah di formularium yang pemerintah kita dalam hal ini mengimplementasikan JKN itu ya tadi dasarnya obat-obat yang ada di formularium itu adalah pilihan-pilihan obat yang di cover oleh BPJS ya. Pemanfaatan HTA tentunya di rumah sakit ya. Di rumah sakit untuk meningkatkan sensitivitas terhadap teknologi yang value for money untuk kendali mutu dan kendali biaya. Kemudian di masyarakat itu untuk mendapat pelayanan kesehatan yang terbaik dan menghargai pentingnya pertimbangan biaya. Dari segi pembiayaan, menjamin teknologi kesehatan yang paling cost efektif, meminimalkan pemborosan, dan anggaran itu didedikasikan untuk penguatan yang lain, ya, bisa untuk preventif dan promotif. Ini rincian usulan Fornas tahun 2019, total usulannya ada 302 item dalam bentuk 469 bentuk sediaan. Ya, ada obat barunya, bentuk sediaan atau kekuatannya ada 66 bentuk sediaan atau kekuatan dari 39 item ya. Bisa dicek ya Fornas ya. Gitu. Jadi Fornas itu tadi bisa ada usulan obat baru, nanti direvisi lagi, atau obat yang sudah tidak dinilai tidak cost effectiveness lagi, maka bisa dikeluarkan dari Fornas. Nah, yang tahun 2021 juga, kemudian ada terakhir di 2023 juga ada ini Fornas yang terbaru. Jadi cari ya Fornas 2023 download yang terbaru. Contohnya diambillah 10 obat kemoterapi berbiaya terbesar. Nah, pada tahun 2016. Jadi luar biasa sekali biayanya ya. Nah, ada 10 obat. Nah, juga data penggunaan obat kanker payudara trastuzumab ya tahun 2014 sampai 2016 itu luar biasa biayanya. Lalu dilakukanlah studi ya bevacizumab di Indonesia yang hasilnya ternyata penambahan bevacizumab pada pasien metastatik colorectal cancer ternyata tidak cost effectiveness sehingga kesimpulannya obat tersebut diharapkan tidak masuk lagi ke dalam Fornas. Selain itu juga dilakukan studi cost effectiveness penambahan trastuzumab pada kemoterapi pasien kanker payudara dengan HER2 positif di Indonesia. Ternyata hasilnya juga tidak cost efektif sehingga dilakukanlah analisis ulang dengan penyesuaian harga trastuzumab yang dimasukkan dalam perhitungan. Dan sampai saat ini masih ada ternyata di dalam Fornas untuk pasien yang metastatis ya. Lalu contoh penerapan hasil HTA dalam kebijakan ya, contohnya sildenafil itu bisa untuk pasien hipertensi pulmonal ya dewasa. Kemudian hemodialisis juga versus continuous ambulatory peritoneal dialisis gitu ya. Nah, jadi ceritanya gitu ya, sildenafil itu oleh KPTK, Komite Penilaian Teknologi Kesehatan, itu dilakukan kajian Health Technology Assessment gitu ya. Dan ternyata sildenafil ini cost efektif untuk hipertensi pulmonal pada dewasa. Lalu sebagai dasar bagi industri ini untuk mengajukan nomor izin edar ke Balai POM, diajukanlah nomor izin edar itu ke Badan POM oleh industri sildenafil ini tadi ya. Kemudian fast track oleh Komnas POJ dan mendapatkan nomor izin edar Badan POM untuk indikasi hipertensi pulmonal ya. Itu indikasinya untuk hipertensi pulmonal, bukan yang lain-lain. Lalu diajukan asosiasi profesi ke Komnas Fornas dan direview lah oleh Komnas Fornas dan akhirnya diterima masuk di dalam Fornas dan dapat dimanfaatkan
menjadi paket manfaat dalam jaminan kesehatan nasional. Itu alur ceritanya ya. Jadi kenapa sildenafil itu bisa masuk ke dalam Fornas. Lalu yang CAPD juga, ini oleh Komite Penilaian Teknologi Kesehatan dilakukanlah kajian HTA dan ternyata lebih efektif daripada hemodialisa. Nah, lalu direkomendasikanlah ke Menteri oleh KPTK dan dibahas ya terkait implementasinya, kemudian kajian kelayakan bersama Asosiasi Profesi Ginjal, pendalaman teknis, metode, distribusi, kompetensi, dan diusulkan ke Menkes dan sedang menunggu Permenkes tentang CAPD. Gitu ya. Jadi kajian HTA ini ya harus melalui review Komnas Fornas, kemudian ada rekomendasi oleh Komite Penilaian Teknologi Kesehatan untuk masuk atau tidak masuk dalam paket manfaat. Baru ada rekomendasi yang baru. Gitu. Nah, kesimpulannya, jadi farmakoekonomi ini dapat membantu pemilihan berbagai alternatif pengobatan, regimen pengobatan, dan layanan berdasarkan kombinasi biaya dan luaran atau outcome. Ya. Dan hasil dan interpretasi studi farmakoekonomi itu dipengaruhi oleh perspektif penelitian. Ya, jadi tidak ada satu jawaban yang benar. Jadi itu harus makanya kita juga harus melakukan kajian-kajian telah kritis gitu ya. Itu kesimpulannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.